Jadi saya itu di The Spirit of Papua. Di sana Kakak Samuel mereka dibina oleh Walaupun saya baru kenal, pertama kali itu pun berkenalan di Paradoks Papua yang dua episode yang lalu. Dia ikut berbicara, walaupun dia memilih cara berjuangnya melalui Indonesia untuk menolong saudara-saudaranya yang susah di pengungsian. Kau berpikir Sebi Sambong dan semua kodap-kodap Egyanus Kogoya dengan semua pasukan TPNPB KKB di sana. Semoga Tuhan mengampuni kalian. Tapi saya bilang kalau kalian tidak bertobat sungguh-sungguh Sebi dan semua Egyanus Kogoya dan semua orang-orang KKB atau TPNPB, OPM, apapun nama kalian, kalau kalian tidak bertobat sungguh-sungguh, kalian akan mati konyol, mati sia-sia tanpa melihat apapun yang kalian perjuangkan. Dan tidak ada yang kalian perjuangkan. Perjuangan kemerdekaan apa? Kemerdekaan yang kalian perjuangkan untuk siapa? Kalau untuk rakyat Papua, kenapa kalian bunuh orang-orang Papua? Bagaimana orang lain yang non-Papua mau menghormati kalian, sedangkan kalian sendiri tidak menghormati, tidak menyayangi, tidak mencintai saudaramu sesama Papua? Goblok. Ya, saya mau menanggapi tadi Pak Dilas ya. Ya. Jadi kalau saya kan menempatkan diri saya di posisinya Indonesia. Jadi saya melihat bahwa ini bukan hal yang biasa. Ini adalah hal yang sangat-sangat memalukan. Karena MSG adalah Honai. Honai itu, kalau misalnya saya ada daerah pegunungan kan, ketika kami duduk di Honai, itu tempat duduk itu kami sudah tahu posisi kami duduk di mana. Ketika masuk di Honai laki-laki sedang berbicara, kami perempuan tidak berani untuk pergi kasih tunjuk kepala, seperti begitu. Bahkan laki-laki yang duduk di dalam Honai laki-laki, mau keluar itu harus sopan santun, menunggu sampai yang tua itu selesai bicara, baru keluar. Dan kami pun di Honai perempuan tidak bisa memasak apapun, sampai orang yang berhak untuk menyuruh, misalnya ini kan ada wajan di belakang, itu yang punya hak atau mama kami datang dulu, baru dia kalau misalnya bilang, ya itu boleh dipakai, baru kami anak-anak perempuan bisa pakai, seperti begitu. Ketika kami duduk di Honai, anak-anak adat, kami tahu aturan, kami tahu sopan santun. Walaupun kami sudah modern, tetapi itu nilai-nilai yang harus diperhatikan. Dan di sini Indonesia sudah menunjukkan bahwa Indonesia tidak tahu adat dan budaya dari bangsa West Papua dan juga di wilayah Pasifik. Ini sangat-sangat memalukan dan ini bukan hal yang biasa bagi negara Republik Indonesia. Negara besar seperti Indonesia tidak memahami budaya dari wilayah Pasifik, itu sangat-sangat memalukan. Seperti begitu. MSG adalah lambang di mana warga negara Pasifik, seluruh Pasifik duduk. Dan Indonesia keluar tanpa permisi, tanpa sopan santun, dan itu sudah sangat-sangat memalukan. Maka itu saya sebagai perempuan Indonesia meminta untuk Ibu Retno segera mundur diri. Seperti begitu. Nah, coba Anda ulang dulu pernyataan itu, Michelle. Kenapa Anda bisa sampai katakan begitu? Anda kayaknya tahu banget ini adat istiadat Papua ya. Silakan. Ya, mungkin saya kurang tahu banyak, tetapi saya adalah perempuan Papua yang mencintai perjuangan-perjuangan orang asli Papua. Seperti itu. Saya belajar banyak tentang budaya dan saya lahir di dalam Honai itu sendiri. Saya tidak lahir di jalan, lahir di Honai dengan struktur dan budaya adat Papua yang sangat-sangat jelas. Seperti itu. Jadi ketika Indonesia keluar dari forum Pasifik, itu sudah mencoreng nama Indonesia di daerah Pasifik. Karena kami rumpun Melanesia sangat-sangat memiliki tatanan adat. Kami sangat-sangat memiliki nilai-nilai yang saling sopan santun. Jadi saya punya contoh, ketika di Honai laki-laki mereka duduk kumpul, kami perempuan itu hanya berdiri dari jauh, atau duduk di Honai perempuan. Kalau misalnya kepala suku atau laki-laki yang panggil kami, itu kami datang sebatas hanya untuk memberikan makan, atau mengantarkan minuman. Ketika kami mau berbicara, itu hanya beberapa kata saja yang keluar. Habis itu kami keluar. Seperti itu. Dan juga anak-anak yang muda ketika mau berbicara di dalam Honai, itu tunduk kepada orang tua.
Tetapi ketika Indonesia hari ini keluar dari forum MSG, itu sudah sangat mencoreng nama baik Indonesia di Pasifik. Mungkin Indonesia berpikir bahwa itu menambah kesan bahwa Indonesia itu gagah dan menolak Benny Wenda sebagai presiden. Tetapi untuk di kacamata budaya, kami orang Pasifik itu sudah mencoreng nama baik Indonesia. Dan mungkin orang-orang di Pasifik akan berkata bahwa oke, lebih baik kami mendukung Benny Wenda sebagai presiden sementara dan akan mengesahkan UMP sebagai member seperti itu. Iya, karena Anda anggap bahwa MSG itu sebenarnya Honai-nya orang-orang Melanesia ya, yang istilahnya Honai itu tempat juga adat istiadat, budaya dihargai. Nah, ketika Benny Wenda mau berbicara, lalu Indonesia keluar, itu tidak menghormati, tidak menghargai sama sekali. Tapi dari sisi pandang orang NKRI barangkali bahwa itu merupakan sikap tegas bahwa tidak mau menerima kehadiran Benny Wenda yang mewakili ULMWP di MSG, karena Indonesia mungkin sudah wanti-wanti bahwa jangan kasih tempat, jangan kasih panggung untuk Benny Wenda berbicara, dan Indonesia sudah buang uang untuk itu. Tapi ternyata pemimpin-pemimpin MSG itu tetap menskedulkan, menjadwalkan, dan mengizinkan Benny Wenda berbicara. Dan mungkin ini sikap kekecewaan orang Indonesia, Michelle. Jadi tidak bersangkut baut dengan budaya. Nah, Anda masih punya tanggapan? Ya, jadi saya punya salah satu contoh ya, ketika beberapa 1 bulan lalu saya mengunjungi daerah Dugama. Nah, orang di daerah Dugama ini sudah benar-benar sangat kecewa dan sakit hati, ya, sudah sangat sakit hati dengan bangsa Indonesia ini, sehingga kami perempuan Papua yang selalu berbicara mengenai NKRI ini baru turun di bandara, baru sampai di bandara, ternyata di rumah. Baru sampai di bandara, foto itu sudah viral di mana-mana. Ini perempuan NKRI harga mati, dia bikin apa di sini? Dari ujung bandara sampai di Nobulite itu, semua orang perhatikan ini perempuan Indonesia ini bikin apa. Itu sesakit hatinya orang Papua terhadap Indonesia. Seperti itu. Itu sama seperti Nduga itu seperti Honai begitu. Ketika kami datang ke sana, itu orang Duga atau orang Papua tidak mengenal kami. Itu persis juga sama seperti pandangan orang di wilayah Pasifik ketika melihat Indonesia pertama. Ini Indonesia kok bikin apa datang ke Pasifik sini? Begitu. Ketika kau sudah diterima, ini pemikiran yang hari ini terjadi di Pasifik. Ya. Ketika kamu sudah diterima, kenapa kamu keluar? Itu sama persis seperti kunjungan saya ke Duga. Begitu. Saya setiap kali berbicara mengenai Indonesia. Ketika turun di Duga, saya mengalami penolakan. Seperti itu. Ketika mau masuk lagi, ketika sudah diterima, saya keluar dengan tidak sopan, itu mereka sudah blacklist. Oh, itu kok sudah bukan lagi orang, kok sudah tidak, kok itu pengkhianat. Kok itu orang yang tidak mau berbicara tentang kami, tentang apa yang kami rasa seperti itu. Dan hari ini apa yang saya rasa, itu sama persis yang dihadapi oleh Indonesia di Pasifik. Dan saya berharap agar pemerintah mulai besok ini sudah berpikir dan mewanti-wanti tentang keputusan yang dilakukan oleh diplomat. Begitu. Karena kami di wilayah Pasifik ini mempunyai adat istiadat yang begitu sangat kuat. Ketika keluar begitu itu sudah tidak punya wajah di atas kami di wilayah Pasifik seperti itu. Jadi ini sudah kayak buah si malakama ya. Indonesia tetap di ruangan salah, Indonesia keluar salah. Begitu. Kalau lihat bahasan Anda, Michelle. Ini sudah sangat blunder. Karena bagaimana Indonesia mempertahankan Papua ketika Indonesia keluar dari forum yang dihormati di Pasifik. Seperti begitu. Indonesia tidak mampu lagi ketika Indonesia berbicara tentang Papua. Misalnya ya, ini kan Amerika masuk untuk melakukan bekerja sama dengan Papua New Guinea untuk pertahanan negara Papua New Guinea. Alasannya seperti begitu. Dan ketika Amerika dan Papua New Guinea bekerja sama, Papua New Guinea ini mempunyai kebiasaan yang sama dengan kami orang Papua. Dan kami orang Papua bolak-balik Papua New Guinea itu biasa seperti itu. Dan ketika Indonesia diserang, Indonesia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berbicara di
daerah Pasifik. Kalau beberapa tahun lalu Amerika dan Cina berperang untuk merebutkan daerah Natuna. Hari ini Amerika Cina berperang di wilayah Papua New Guinea. Seperti itu. Kalau misalnya di Papua New Guinea sudah berarti ada freeport, ada harta di Papua yang lain-lainnya. Mereka juga incar seperti itu. Dan ketika hari ini Indonesia keluar, itu sudah melemahkan suara Indonesia untuk mempertahankan Papua di daerah Pasifik. Kalau Anda jadi diplomat, wakili Indonesia, apa yang Anda perbuat pada hari ini, misalkan? Kalau misalnya saya menjadi diplomat untuk Indonesia di daerah Pasifik, saya akan tetap duduk dan menghargai Benny Wenda, seperti itu. Saya akan tetap menghargai Benny Wenda, karena kalau misalnya kita mau lihat ya, orang-orang yang hari ini datang ke sana, kayak misalnya mereka pergi rapat di Bapak, saya lihat ya di foto di Bapak Freddy Numberi, di Bapak Michael Manufando dan lain-lain. Mereka selalu duduk berbicara masalah forum ini. Itu mereka berbicara di Jakarta. Tetapi Benny Wenda ketika berdiri, yang berbicara, saya minta maaf ya, saya sendiri melihat bahwa orang asli Papua sendiri yang mendukung Benny Wenda. Maka saya sebagai diplomat, saya akan tetap duduk. Karena itu adalah pilihan dari masyarakat saya. Saya akan menunjukkan bahwa ke warga Papua bahwa saya juga adalah bagian dari kalian. Ketika Indonesia keluar, Indonesia sudah bukan lagi bagian daripada kami orang Papua. Indonesia sudah tidak mewakili kami. Begitu. Hari ini kalau saya menganggap Presiden Jokowi adalah presiden saya adalah perempuan Indonesia. Tetapi hari ini ketika Indonesia keluar, kami generasi Papua khususnya milenial Gen Z telah berubah kacamata kami dan menganggap presiden orang Papua adalah Benny Wenda. Karena kami memiliki kultur yang sedikit berbeda, cara pandangan kami yang sedikit berbeda dengan orang di Asia. Orang Papua, perempuan Papua, ketika mama saya di kampung di Wamena, di Lanijaya, saya kemarin bersantai di Lanijaya, itu ketika duduk di Honai bangun pagi, duduk menangis pakai bahasa, bagaimana kapan Papua merdeka, kapan ini, supaya kita bisa makan enak, makan baik. Dan ketika Indonesia keluar, itu wajah wajah Benny Wenda itu sudah yang ada di dalam alam bawah sadar kami punya akar rumput bahwa Benny Wenda adalah presiden. Seperti begitu. Jadi ini sudah sangat fatal ketika Indonesia keluar. Indonesia selama ini kan sampaikan bahwa Benny Wenda bukanlah presiden. Benny Wenda adalah presiden abal-abal. Dan saya juga sering sampaikan ke Kakak Jeffrey, ke Bapak Benny, Bapak bukan presiden, gitu. Presiden saya Pak Jokowi. Tetapi ketika hari ini Indonesia keluar dan saya hanya bisa sedikit bingung, agak sedikit stres juga ya, karena saya selalu bicara Indonesia, pasti akan dibully, begitu. Karena hari ini rakyat Papua, akar rumput Papua sudah menganggap bahwa Benny Wenda adalah presiden. Ketika diplomat atau anak-anak muda Papua yang mewakili Indonesia ke sana, itu mereka hanya berbicara di Jakarta, lalu mereka pergi. Mereka tidak pernah melibatkan kami perempuan Papua yang selalu bicara mengenai Indonesia di Papua. Mereka hanya melibatkan orang-orang di Jakarta sana, anak-anak muda di Jakarta. Tidak pernah menganggap kami perempuan Papua yang ada di Indonesia ini berbicara di sana. Jadi hari ini saya mau bilang bahwa kekuatan Indonesia di Pasifik sudah lemah. Oke. Itu hak Anda, Michelle. Tidak ada yang bisa menghakimi hak Anda. Anda mau pilih pro integrasi, itu hak Anda sepenuhnya bersama dengan orang-orang Papua lainnya. Ya, walaupun hari ini Anda merasa sangat kecewa dengan sikap Indonesia dan Anda mungkin akan berubah pikiran untuk berbalik memperjuangkan Papua merdeka bersama dengan saudara-saudaramu yang pro kemerdekaan Papua, itu juga hak Anda. Karena apa? Indonesia bikin blunder. Tapi benarkah blunder politik NKRI di MSG? Kita belum tahu. Tapi secara kacamata awam, saya pun melihat ini merupakan blunder politik. Karena apa? Karena mestinya orang Indonesia yang diutus ke MSG itu orang yang mengerti budaya Papua yang dia wakili. Dengan penghormatan yang tinggi terhadap budaya orang Papua ketika duduk di Honai berbicara. Sekalipun pro dan kontra,
Mestinya orang belajar duduk, sabar, diam, dengar, ya, menghormati siapa yang berbicara, walaupun pro kontra, walaupun dia tidak setuju dengan Benny Wenda, tetapi dia harus menghormati, dia belajar menyimak, dan dengan itu dia punya persediaan untuk memberikan argumentasi tandingan. Itu politik. Tapi kalau begini caranya, ini menunjukkan ketidakberadaban Indonesia dalam forum internasional, walaupun itu regional sifatnya, dan Anda berhak untuk menentukan sikap hal itu. Oke, koma dulu kita sambut Ketua OPM, Jeffrey Bomanak. Selamat datang, Tuan. Shalom Bapak Bishop. Shalom, Ketua shalom. pemilik Honai bangsa Papua, pendukung perjuangan bangsa Papua. Kau jangan seret. Tidak boleh seret-seret saya berpihak. Saya tetap di tengah. Pendukung perjuangan kebenaran dan keadilan. Kalau itu boleh. Mendukung keadilan dan kebenaran dan HAM, oke. Baik, Bapak Bishop. Jadi terima kasih kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada masyarakat Indonesia dan juga kepada pemerintah Indonesia, masyarakat internasional. Dan juga hormat kepada Ade Michelle Kurusi Doga, kakak penasehat OPM Hengki Rumbewas, dan kakak pemimpin Otis Simampurev. Pak Jenderal, hormat, selamat malam. Pak Bomai. Michelle, open cam dulu Michelle. Itu kakak Jeffrey kasih sambutan buat kau. Hormat. Mesti open cam dulu. Terima kasih untuk Anda sangat peka. Anda sangat peka dalam menilai geopolitik Pasifik, dan memang paradoks Papua terlalu pintar karena Bapak Bishop ini orangnya sangat cerdas. Jadi jarum jatuh sedikit di wilayah pinggiran manapun, mata paradoks Papua tetap tidak terabaikan. Ini luar biasa. Jadi ini pelajaran, dan tadi saran dari Michelle untuk presiden ganti menteri, saya pikir wajar. Dan itu memang cara yang terbaik, karena itu belum dilakukan. Dan persoalan seperti ini akan dipantau. Tadi saya dengar Pak Ketua bilang di sana ada hadir Amerika, di sana ada hadir Australia, di sana. Kalau orang Amerika ada di situ, boleh lihat kelakuan Indonesia seperti itu, bagaimana itu? Kayak anak-anak yang baru berdiplomasi saja. Kalau dulu Soekarno dia bikin seperti itu, ya kita maklum karena Indonesia baru merdeka, jadi mungkin kelakuan masih kanak-kanak, belum berpengalaman diplomasi di dunia internasional seperti di PBB begitu. Tapi kalau sekarang sudah sekian puluh tahun, masa masih seperti itu? Ya, blunder yang luar biasa. Saya kira itu saja Pak Bisa. Tapi saya mau tambahkan untuk laki-laki orang Papua yang komentar-komentar itu ada Michelle itu, kalian stop sudah, tidak usah seperti itu. Kalian memalukan diri sendiri. Terima kasih, selamat malam Pak Bishop. Siap, Bung Tommy. Tuhan berkati, makasih. Michelle mau komentar dulu, kakak Tommy bicara, silakan Michelle. Ya, halo Kak Tommy, salam kenal, saya Michelle Kurusi Doga. Saya di sini mau sampaikan ke Kakak Tommy bahwa saya perempuan Papua yang berani menerima laki-laki Papua memaki saya, begitu. Jadi saya punya pengalaman itu bukan hanya dimaki di media, tetapi seluruh pemimpin TPNPB dan seluruh pemimpin Papua tahu bahwa saya perempuan yang dimaki itu di depan-depan umum. Bukan dimaki saja, diludah, karena saya ini perempuan Papua yang berbicara tentang Indonesia, yang mencintai Indonesia. Dan ketika ada banyak sekali laki-laki Papua komen memaki saya, itu adalah gambaran Indonesia di wajah Papua, di wajah orang Papua. Jadi ketika laki-laki Papua komen saya tidak baik, itulah wajah Indonesia. Hari ini orang Indonesia, ketika kami orang Papua berbicara tentang Indonesia dimaki, nah itulah wajah Indonesia. Jadi sebagai perempuan Papua yang berbicara tentang Indonesia, saya tidak pernah kecewa, tidak pernah kayak macam galau atau apa, mungkin pertama-pertama, tetapi sudah sampai di titik ini saya mengakui bahwa ketika saya dimaki itu wajar, karena saya sedang mewakili negara saya yang sangat-sangat tidak mengasihi bangsa saya, seperti begitu. Saya sedang mewakili negara yang sangat-sangat bukan hanya tidak menghargai bangsa saya, tetapi sebagai pejuang Indonesia pun saya tidak dihargai, seperti begitu.
Jadi ketika laki-laki Papua maki saya sebagai perempuan yang mengaku diri Indonesia, itulah wajah Indonesia di mata orang Papua. Dan itulah yang harus diperbaiki. Daripada kalian pergi ke Pasifik sana, buang-buang miliaran rupiah, buang triliunan, bangun iklan yang sangat-sangat bodoh, lebih baik dana itu kalian serahkan ke Papua, berikan kepada kami anak-anak Papua yang benar-benar cinta Papua ya, yang benar-benar cinta Indonesia untuk membangun Papua, untuk membangun anak-anak. Misalnya gini, hari ini tuh terjadi konflik di mana-mana di Papua ini, bukan satu saja, dan kami selalu ada di depan. Ketika TPNPB bicara, kami selalu yang mewakili Indonesia di depan sini. Menjadi pagar berdiri, saya Indonesia. Indonesia tuh masih ada baik. Masih ada banyak sekali orang Indonesia yang baik. Apa yang kau pikirkan tentang Indonesia tuh itu salah, itu salah. Selalu kami yang berbicara. Itu salah. Ada banyak orang Indonesia yang lebih baik. Ada banyak orang Indonesia yang baik. Ada banyak orang Jawa yang baik. Ada banyak orang Batak yang lebih mengasihi kau. Stop. Tidak boleh, tidak boleh. Itu setiap hari kami lakukan. Dan yang selalu kami dapat adalah penolakan. Karena memang benar bahwa bangsa yang saya wakili tidak pernah memperhatikan kami. Seperti begitu. Jadi saya mohon maaf ya buat Kakak Tommy, bukannya saya tidak tahu sopan, tetapi itulah wajah Indonesia di mata orang Papua. Ketika saya dimaki, itulah wajah saya. Gitu, pantas dimaki. Terima kasih. Iya, tapi luar biasa Michelle, itu Kakak Tommy berikan apresiasi buat Anda, dan mungkin banyak orang-orang Papua tidak menghormati Anda, punya hak. Tapi salah satu ketua OPM kita TPNPB ini Pak Jeffrey sangat appreciate. Kakak Jeffrey adalah salah seorang Papua yang cinta kemerdekaan Papua, berjuang dengan gigih. Itu tetap punya semacam martabat penghormatan terhadap lawan sekalipun, yang selama ini saya dengar, nggak tahu kalau di belakang-belakang ya, tapi kalau saya lihat selama ini, termasuk tadi dia memberikan apresiasi buat Michelle, dan itu merupakan netralitas buat Michelle. Jangan stereotip, jangan generalisasi, bahwa termasuk apa yang Anda lakukan. Justru apresiasi itu datang ketika Anda pilih mengaku Indonesia, tapi untuk memperjuangkan bangsa Anda, orang Papua. Jadi saya tahu Anda berjuang atas nama Indonesia supaya bangsamu, orang-orang Papua, orang Melanesia, itu Anda turut memperjuangkan melalui mekanisme Indonesia supaya mereka disejahterakan. Walaupun Anda mengalami kekecewaan, tetapi saya yakin, Michelle, Tuhan melihat hati. Nggak perlu kecewa dengan apapun. Itulah resiko dari pilihan yang kita buat. Pak Bishop ini luar biasa. Jadi ini dua tokoh yang benar-benar berbicara tentang Papua. Mari kita syukuri apa yang disampaikan itu, apa yang disampaikan Michelle pun jadi kita jadi di wawasan kita untuk berpikir, untuk pikiran kita dan masa depan kita orang Papua. Saya kira itu saja Pak Bishop, terima kasih. Anak Michelle saya dukung. Adik-adik perempuan saya, biasa saya pukul, bapak saya bilang, jangan pukul mereka. Mereka harus sekolah tamat SMP, SMA, supaya besok kalau ada laki-laki yang tertarik, mereka bilang, bukannya mereka perempuan saja, tapi orang tuanya didik mereka. Jadi anak Michelle hebat, saya dukung 100%. Sebagai perempuan Papua yang harus berani. Di forum ini terima kasih. Semoga ada anak-anak perempuan lain yang muncul. Itu maaf saya gunakan kata yang kasar itu. Untuk Pak Bishop, yang tadi nama yang Bapak sebutkan itu, dia senjata propagandanya mereka yang buat-buat itu. Itu senjata propaganda itu. Saya ada hubungan langsung ke Vanuatu, tapi itu kerahasiaan negara. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjuang. Terima kasih Pak Heng Rumbewas atas partisipasi dan juga untuk memberikan pandangan-pandangan yang objektif selalu. Kiranya Tuhan berkati Pak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Shalom. Michelle, silakan Michelle, kau beri tanggapan terakhir apa yang kau ingin sampaikan
Ini semacam closing statement Anda ya, Michelle. Silakan, Michelle. Jadi di sini kan saya menempatkan diri saya di tengah, tetapi lebih ke ya posisi saya sebagai perempuan Indonesia yang memiliki ras Melanesia. Jadi saya sudah baca sambil tadi nonton, saya sudah baca banyak berita. Nah ternyata tuh sudah ada jumpa pers bersama dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Armananta Nasir seperti itu. Nah di sini beliau sudah menjelaskan bahwa Indonesia itu tidak walk out dari forum MSG, tetapi Indonesia memilih untuk keluar ruangan di saat bendera-bendera negara negara Melanesia itu dikibarkan seperti itu. Itu adalah bentuk bahwa Indonesia tidak setuju dengan bendera West Papua, dan itu sudah tersebar juga di media. Dan yang tadi Bapak sampaikan bahwa ini setengah hoax, saya sebagai perempuan Indonesia yang memiliki ras Melanesia yang tinggal juga di Papua, tidak lari kemana-mana, itu saya mau sampaikan bahwa ini bukan hoax ya, karena di saat bendera dinaikkan, ketika pertandingan bola saja itu semuanya orang di stadion ketika bendera naik atau bunyi lagu itu semuanya orang tunduk atau memberikan penghormatan seperti itu. Tetapi ketika bendera-bendera Melanesia ini naik berkibar dan Indonesia keluar, itu sudah mengembarkan bahwa Indonesia tidak menghargai budaya kami ras Melanesia seperti begitu. Jadi mungkin lewat video dari live streaming YouTube ini bisa menjadi pesan kepada Indonesia, bisa menjadi pesan kepada Bapak Presiden untuk segera kalau bisa Ibu Retno ditegur seperti begitu, karena sudah menunjukkan bahwa Indonesia tidak beradab di wilayah Pasifik. Dan sebagai perempuan Papua yang selalu mempertahankan NKRI, saya tidak bicara di Jakarta seperti teman-teman tadi beberapa orang tua sampaikan bahwa Michelle ini seperti boneka atau nanti nasibnya seperti Bapak Lukas atau apapun itu, saya sangat-sangat menolak seperti begitu. Karena kalian semua adalah laki-laki, tetapi saya adalah perempuan yang selalu berdiri di depan. Ketika saya berdiri bicara mewakili Indonesia sampai berdiri di depan umum seperti begini, itu artinya ada sesuatu yang saya perjuangkan seperti itu. Dan tadi juga Bapak tadi Pak siapa saya lupa namanya, sampaikan bahwa perempuan itu selalu dianggap nomor 2, selalu dijadikan bahan yang tidak penting. Dan itu saya mau sampaikan, itu salah satu alasan saya berdiri berbicara mewakili Indonesia seperti begitu. Itu adalah alasan saya untuk ada di sini berdiri mewakili Indonesia. Selama ini perempuan Papua ketika berbicara, saya dulu ikut beberapa organisasi dan kami mau masuk untuk berbicara itu kami mendapatkan pelecehan pertama. Seperti begitu. Kami perempuan Papua itu tidak dianggap. Teman-teman bisa buka Twitter, bisa buka apapun itu, sekarang perempuan Papua itu dalam posisi terendah. Dan saya memilih untuk berada di sini. Saya adalah benteng perempuan Papua. Saya bukan boneka atau bukan suara NKRI atau apapun itu. Karena kalau misalnya saya adalah boneka, saya akan ada di Jakarta dan ikut sama-sama ke Vanuatu. Tetap saya menolak untuk berada di sana karena saya Indonesia, saya perempuan Papua yang berbicara mewakili Indonesia dan ada di Papua, tidak lari ke luar negeri. Ketika saya mau berteriak freedom, ketika saya mau berteriak untuk meminta hak saya sebagai bangsa Papua, saya berdiri di depan gubernur, di depan semua, dan saya bilang, saya mau referendum. Dan saya tidak munafik. Ketika saya mau minta referendum sebagai perempuan Papua, saya bicara, saya minta referendum. Dan negara sudah memberikan jawabannya kan, memberikan perhatian khusus, perhatian. Tetapi perhatian ini kan dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum pejabat seperti begitu. Jadi saya mengapresiasikan langkah-langkah dari negara Indonesia yang sudah mau melihat kami orang Papua. Kalau misalnya kami semua berbicara tentang Papua merdeka, siapa yang berdiri untuk generasi ini? Saya rasa saya sedang berdiri untuk generasi milenial dan Gen Z. Ketika orang tua yang dulu berjuang untuk
Papua merdeka mereka pergi, itu hari ini orang